Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat perilaku Ba'alawi ini kadang-kadang kita ini juga ketawa sendiri, ketawa kecut. Begitu banyak akal liciknya. Apa itu? Nah ini seorang yang kurang akal. Ini di framing dijadikannya seorang wali. Wali Majedub lagi. Kita tahu Wan Sehan ini adalah salah satunya. Karena saya tahu kalau Wan Sehan ini sebenarnya itu gila, tidak normal. Ini ya diperkuat dengan Gus Maesa Al-Bantani yang kemarin dalam videonya ini dialog marah-marah dengan ponakannya Wan Sehan. Dikatakannya kalau Wan Sehan ini bukanlah seorang wali, apalagi Majedub. Di situ Gus Maesa Al-Bantani begitu marahnya luar biasa, karena di dalam framing itu ada penipuan-penipuan kepada khalayak ramai, khususnya orang-orang awam, sehingga mempercayainya kalau Wan Sehan ini adalah seorang wali, banyak keramatnya, dan orang-orang kalau ketemu ini berebut bersalaman. Ya bagaimana mungkin seorang wali kok minta rokok, seorang wali kok minta makan. Nah ini dalam dialog dengan keponakannya Wan Sehan itu dibantah oleh keponakannya Wan Sehan. Katanya Gus Maesa ini dibalik mata tidak tahu kalau si Wan Sehan ini adalah benar-benar seorang wali. Itu adalah jawaban dari keponakannya Wan Sehan. Nah seru banget dalam dialog itu, nanti akan kita lihat. Lantas ada lagi wali yang dari Gresik yang bermarga Asgab kalau nggak salah. Ini orangnya jarang memakai baju, kemudian juga sering merokok. Kalau kita lihat dalam video-videonya, tatapan matanya saja kosong. Jarang berkata-kata, tapi juga kalau dikasih rebana dalam suatu video ini kepada seorang, maka dia akan melakukan rebana ini dengan menyanyi, dan orang-orang tertawa gembira seolah-olah akan mendapat berkahnya. Suatu saat Asgab dari Gresik ini tiba-tiba nongol di makam Sunan Kalijaga Kadilangu. Loh kok bisa? Orang-orang bertanya, ini orang wali dari Gresik tiba-tiba kok nongol di sini, ini bagaimana ini? Dan seperti biasa jawaban yang kita dengar, loh kan dia seorang wali, jadi kemanapun dia mau pergi ya namanya wali, terserah dia. Kadang bisa di sini, tahu-tahu besoknya sudah di sana, atau dalam sejam kemudian sudah di tempat yang jauh lagi. Tapi tahu nggak, semua itu karena ada campur tangannya dari Ba'alawi. Bisa juga dibawa oleh seorang mukibin yang disuruh Ba'alawi untuk membawa si Asgab yang dari Gresik ini ke suatu tempat yang diperintahkan. Jadi makanya wali Asgab yang dari Gresik ini bisa di sini, bisa di sana. Itu bukan karena karomahnya, bukan karena kesaktiannya, tetapi karena memang dibawa oleh orang-orang yang berkepentingan. Dan itu kemudian dimarketing sedemikian rupa, kalau bisanya Asgab wali dari Gresik ini yang bisa pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain adalah karena karomahnya, kesaktiannya. Itulah wali-wali dari klan Ba'alawi. Tetapi sekarang semua orang ini sudah paham bahwa trik-trik untuk memasarkan Ba'alawi menjadi seorang wali ini sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang gila di kalangan mereka saja. Bahkan suatu saat pernah Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri yang dari Rembang ini pernah didatangi seorang Ba'alawi dan memuji-muji beliau. Dikatakan kepada Gus Mus bahwa Gus Mus ini pokoknya orangnya sudah alim, sudah apalah, dan seterusnya. Yang intinya Ba'alawi ini
memuji kealimannya Gusmus atau Mustafa Bisri. Tetapi kata Ba'alawi ini ada satu yang kurang. Nah, kurangnya Gusmus ini hanya satu, yaitu apa? Kalau Gusmus ini mau pergi ke Hadramaut atau Tarim, maka barulah akan menjadi seorang wali. Jadi untuk menjadi seorang wali ini juga diperlukan untuk berkunjung ke Tarim atau Yaman. Nah, apa jawaban Gusmus kalau sudah menjadi wali, terus mau apa? Untuk selanjutnya mari kita lihat Maisa Al-Bantani bagaimana begitu marahnya ketika berdialog dengan keponakannya Wan Sean. Mari kita tonton bersama-sama. Sampai tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya, bahkan ke hal yang sederhana yang bahkan sudah disadari diungkapkan di bagian awal. Sampai nggak mau mempertanggungjawabkan. Nih pertanyaan sederhana, Wan Sean menurut ponakannya, Anda sebagai ponakan yang dekat, gila apa tidak? Jawab dulu. Anda bilang beliau tidak gila. Beliau tidak gila. Tidak gila. Kalau tidak gila, tidak sholat, berarti dosa. Berarti tidak soleh. Solehnya Wan Sean dari mana? Itu kan orang nggak sholat. hanya mata kita, Kang. Yang mata kita yang terhijab, kita nggak ngelihat. Oh, alam masalah seperti itu. Dari mana legitimasinya bahwa Wan Sean itu wali? Dari mana? Legitimasinya mana? Allah kan ngomong. Kang, Jibril kan datang. Wan Sean nggak mungkin dong. Kewalian itu selalu antum sadarkan dengan berbagai macam kitab yang antum hafal. Garis kitab itu mungkin para aulia ini banyak yang keluar dari satu kitab, Kang. Anak yakin wali itu apa nih? Anak walafu minnak. Wali itu kan wali keluar syariat dari mana? Ma'asil mu'ridul anil inhimak walazati wa syahwat. Iya, sekarang saya mau tanya. Anda fokus dulu, ada wali yang keluar dari syariat. Wali siapa yang keluar dari syariat? Tidak keluar dari syariat, Kang. Anda nggak bilang mengatakan keluar dari syariat. Artinya ilmu ini cuma setitik, setetes yang ada di bagian manusia. Dari besar itu lautan ada di kita. Iya, tahu. Mas antum nggak yakin dan percaya dengan kewalian yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Al-arif billah bisifati wa bihasabi ma yumkin al-mu'taibu anil ma'asil mu'ridu anil himaki walazati wa syahwat. Udah, itu di Nahril Maurud saya sudah baca. Itu di Nahril Maurud ada, saya sudah baca. Kang Mahesa, sebentar. Sekarang Kang Mahesa kan banyak ngomong. Sebentar, kasih izin saya sebentar. Begini, Kang. Semua yang ada di video akan saya nggak pernah mau naik. Tiba-tiba terlewat 2 kali bicara masalah saya punya paman. Akhirnya saya harus naik gitu kan. Mungkin mau klarifikasi sedikit gitu. Asal jangan sampai akhirnya kebablasan. Saya nggak menyuruh Akang untuk mengklarifikasi harus datang ke Istana Al-Bahar atau ke tempat konsen, enggak gitu, enggak begitu. Emangnya lu siapa, Bang? Emangnya antum adalah orang yang apalagi yang doyan baca kitab, orang sahapal antum, ana yakin kalau bicara karomah ini di kepala antum semua. Saya tanggapin ya, sudah stop dulu ya. Sampean itu namanya memberikan legitimasi sendiri. Wah, ini ilmu Mahesa itu cuil, nggak bakal nyampe karena Wan Sean itu wali. Selesaikan dulu dari mana indikasi Wan Sean itu wali. Makanya fokus ngebahas gila dan tidak gila aja dulu biar bisa kita ukur. Ana nggak bilang Wan Sean itu wali atau tidak wali. Makanya yang saya bahas tadi ucapan Hanif Alatos. Sekarang legitimasinya dari mana? Bisa tahu semua orang Wan Sean itu majdub. Wong majdub kok minta ngerokok, lapar. Itu majdub dari mana? Kang Mahesa minta tolong. Anda nggak sempat meneliti atau mendengar apa yang dikatakan Habib Hanif. Apa sih yang dikatakan beliau sehingga antum akhirnya menyandarkan kepada kegilaan? Karena Wan Sean menjelaskan. Udah di sini mau maghrib. Hanif Alatos menjelaskan tentang jadbah. Lalu saya vonis, berarti ya Wan Sean secara dohirnya gila. Kalau mau dibantah silakan. Di sini sampean itu tidak kalau boleh saya katakan sampean itu cuma marketing. Ini orang soleh. Lah wong kaidahnya dari mana memastikan kekuatan orang soleh? Kalau sudah final mana wali, barulah ditarik ke jadbah. Lah wong belum final, kita belum sepakat di sini. Hayo ngambil dari kaidah tafriqul khatir. Bagaimana kalau kaidah itu saya pakai untuk melegitimasi saya? Sayalah yang wali. Yupi atau sampean itu diskusi itu wilayahnya wilayah ilmiah. Jangan keyakinan gue begini gitu loh. Maka saya fokus kepada sampean. Saya tanya, Wan Sean jadbah apa tidak? Ketarik nggak? Istighraq tidak? Jawab di situ.
Anak nggak bisa jawab. Lah ya karena sampai itu cuma modalnya cocok logi. Mau memanfaatkan umat dengan isu kewalian Wan Sehan. Kalau mau mubahala, mubahala. Kalau nggak berdiskusi ilmiah, Bib, saya ladenin. Ya, kalau mubahala lah. Begini, Kang, mudah-mudahan kalian itu jangan sampai masuk kepada anak-anak punya nama pribadi, ndak. Pokoknya saya katakan Wan Sehan gila, silakan dibantah. Kalau mau mubahala, mubahala. Jangan memanfaatkan umat dengan doktrin-doktrin khurafat, kewalian Wan Sehan, manyek-nyok. Umat dihipnotis sama kalian ini. Ayo diskusi ilmiah tidak berani. Mubahala tidak berani. Kalian memanfaatkan keawaman masyarakat. Berani tak mubahala dengan saya? Kang Umar, nih ponakannya Wan Sehan, diajak mubahala tidak berani itu. Kang Umar kenal Ana. Tali tafsir khotir cocok logi. Apa ini? Mana Kang Umar? Kang Mahesa nggak karena nggak tahu anak terlalu jauh, jadi seakan-akan anak ini mau mendesak atau saya mau menekan, dianggap beliau saya tidak mendesak, saya menyelamat umat yang kedoktrin dengan dongeng-dongeng khurafat tentang Wan Sehan. Wali terkait jadi kayak recehan. Wan Sehan, wali Wan Sehan jalan. Setuju ini. Kalau anak setuju, ya Allah, sangat anak setuju. Anak mana pernah mau menganggap wali ini jadi recehan, nggak ada. Lah ya kalau orang kayak Wan Sehan diangkat-angkat wali majdub, ini Hanif Alatos yang ngomong Wan Sehan itu ngedelasin jatbah seperti Wan Sehan. Wan Sehan itu wali majdub. Woi, wali majdub. Nah barulah saya berani speak up. Tadinya nggak berani saya Wan Sehan. Kenapa? Saya belum tabayun. Anak adalah orang yang termasuk satu-satunya paling tidak suka Habib Sehan itu dibawa kemana-mana. Anak paling senang biar beliau di rumah tenang segala macam. Oke kawan-kawan, ini menjelang maghrib, setidaknya di sini saya ngobrol langsung dengan ponakan, malah saya lebih ngegas ya daripada dengan yang lain. Saya siap berdiskusi, tadi pertanyaan saya tidak dijawab, kemudian yang kedua, mubahala pun saya siap. Maksudnya saya ingin klimaks umat ini, jangan lagi dicekoki, capek, kasihan umat.